Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah masuk satu bulan yang mulia, satu bulan yang istimewa, yang dimana di bulan tersebut telah dilahirkan seorang insan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu patut berbahagia di bulan yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, bukan karena hanya dengan alasan yang sepele, tetapi karena adanya, terciptanya, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya, mumpung momen daripada masuknya bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita sebagai umatnya, ayo mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana kabar ini telah datang, telah banyak dikabarkan oleh para sahabat yang dulu telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus tahu bagaimana sih, yang pertama, bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu banyak mendengar kabar bagaimana tentang sedikit perangai dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi kabar yang datang mungkin tidak banyak yang kita ketahui. Di sini Al-Fakir akan sedikit berbagi dengan antum tentang bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki perangai yang luar biasa, memiliki ciri yang luar biasa, memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga beliau banyak dikagumi oleh para sahabat yang lainnya, yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana memiliki teladan yang luar biasa, teladan yang hasanah, teladan yang baik, teladan yang bagus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam ciri-ciri Nabi Muhammad, dalam perangai Nabi Muhammad SAW, banyak diceritakan oleh para sahabat tentang keindahan wajah, bentuk tubuh, apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan dengan Nabi Muhammad SAW di Lailatul Idhiyah. Lailatul Idhiyah ini dalam makna di ketika bulan dalam bentuk sempurnanya. Beliau berjalan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Jabir ini melihat ke arah rembulan, sembari sedikit terganggu dengan keadaan rembulan tersebut yang mana bentuknya sempurna, bentuknya luar biasa. Kemudian beliau menoleh kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat Nabi Muhammad, beliau menoleh lagi kepada rembulan yang ada di atasnya. Kemudian diulangi sampai beberapa kali, lantas beliau mengatakan, wallah, demi Allah, falhuwa indi ahsanu minal qamar. Nabi Muhammad itu bagi saya itu lebih indah daripada bulan yang ada pada malam hari ini. Begitulah para sahabat sedikit menceritakan bagaimana keadaan luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam satu kisah, yang mana kisah ini sangat luar biasa, salah satunya adalah ketika kaum kafir Quraisy ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan dakwah Islam tentu membuat kafir Quraisy sangat kalang kabut, sangat bingung bagaimana untuk mengatasi dari pergerakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah satunya adalah dengan cara mengutus salah satu penyair yang hebat di zaman itu. Karena itu salah satu penyair yang hebat adalah Zaid bin Thabit, yang nantinya akan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga dijuluki penyair daripada Nabi Muhammad SAW. Dikala itu Sayyidina Zaid belum masuk dalam Islam, belum mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, belum tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang kafir mendatangi Zaid bin Thabit, kemudian meminta untuk dia mencela yang namanya Muhammad, dan nanti akan diberikan imbalan sekian uang waktu itu. Sehingga Zaid bin Thabit menerima untuk mencela yang namanya Muhammad ini.
Tapi beliau tidak kenal, tidak tahu bahkan siapa yang namanya Muhammad ini. Sehingga beliau bertanya kepada para kaum kafir Quraisy, di mana saya bisa menemui yang namanya Muhammad? Dikatakan Muhammad itu setiap harinya dia pasti akan lewat satu jalan ini di waktu ini, nanti dia pasti akan lewat di jalan tersebut. Nah, memang Nabi Muhammad SAW daripada salah satu sifatnya adalah memiliki keistiqomahan yang luar biasa. Ketika sudah di waktu yang dijanjikan dan di jalan yang ditentukan, beliau Zaid bin Sabit sudah menunggu datangnya Nabi Muhammad atau lewatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tepat seperti yang dikatakan di jam yang ditentukan ataupun di tempat yang telah ditentukan, Nabi Muhammad seperti biasanya lewat di jalan itu. Sehingga ketika Zaid bin Sabit sudah menyiapkan pulpennya, menyiapkan alat tulisnya untuk mencela yang namanya Nabi Muhammad SAW, ketika awal melihat Nabi Muhammad, bukan kata-kata celaan yang keluar dari kata-katanya, tetapi justru rasa kagum yang hebat, yang mana mata itu memandang dengan penuh keharuan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menulis di dalam syairnya bukan syair yang celaan, bukan syair untuk menjelekkan, tetapi syair yang memuji keindahan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Lamma ra'aitu anwa'u sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari." Beliau mengatakan, ketika aku melihat cahaya yang keluar daripada wajah Nabi Muhammad, wada'tu min khifati kaffi ala basari, saya letakkan tangan saya ini, telapak tangan saya ini untuk menutup kedua mata saya. Khaufan ala basari min husni tal'atihi, saya takut kepada mata saya ketika melihat Nabi Muhammad karena keindahan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, falastu anzuruhu illa ala qadari, dan saya tidak melihat Nabi Muhammad kecuali dengan sesuai apa yang saya mampukan, sesuai dengan kemampuan saya. Ruhun minan nuri fi jismi minal qamari, katanya Sayyidina Zaid mengatakan ketika memuji Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi Muhammad tercipta ruhnya, yang mana ruhnya itu dibingkai dalam bentuk satu rembulan, yang mengisyaratkan bahwasanya beliau itu sakit indahnya luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Zaid ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Sangat indah Nabi Muhammad, sehingga seorang sahabat yang niatnya ingin mencela, seseorang yang niatnya ingin mencela, ketika melihat Nabi Muhammad SAW justru terpaku, justru menjadi luluh hatinya berkat melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Tetapi masih banyak lagi tentang keindahan Nabi Muhammad, tetapi bukan itu yang harus kita tahu. Yang lebih kita harus tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, bagaimana ta'amul atau sosialisasinya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagusnya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang bagus kepada para sahabatnya, ini yang harus kita tiru. Bahkan ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat bertanya, bagaimana sih kalau kita ingin tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Sayyidah Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi Muhammad SAW itu seperti Al-Quran sudah. Apa yang terus dalam Al-Quran tentang kebaikan, yaitu sudah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak Nabi Muhammad kepada orang yang di sekitarnya, beliau itu selalu tersenyum, tidak pernah menunjukkan wajah yang marah kepada orang, kecuali dengan hal-hal tertentu. Tetapi dari kebanyakan sifat Nabi Muhammad itu murah senyum. Bahkan dia diriwayatkan ketika seorang sahabat kemudian dekat dengan Nabi Muhammad, mereka pasti merasa adalah seseorang yang paling dicinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga kejadian ketika kepada Sayyidina Amr bin As. Beliau mengatakan ingin nyoba karena sering bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sifatnya luar biasa kepada Sayyidina Amr bin As. Beliau merasa, Sayyidina Amr ini merasa bahwasanya dia orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Sehingga suatu waktu beliau bertanya, iseng, pengen tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kamu cinta? Katanya Nabi Muhammad SAW, yang orang yang paling aku cinta adalah Aisyah. Kemudian Sayyidina Amr masih berpikir yang lain, oh ya, mungkin ini dari Aisyah karena dia itu istrinya Nabi. Ya Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki, katanya, itu kan dari kalangan perempuan, mungkin dari kalangan laki-laki. Karena Nabi Muhammad, kalau dari kalangan laki-laki,
sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mikir Sayyidina Umar, oh iya, pantas kalau Sayyidina Abu Bakar, karena beliaulah orang yang mungkin salah satu pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang ikut berjuang dengan Nabi Muhammad. Berikutnya siapa Rasulullah? Katanya, kalau berikutnya Umar. Kemudian tanya lagi, berikutnya siapa Rasulullah? Berikutnya Utsman. Lantas siapa lagi Rasulullah? Lantas Ali. Kemudian Amr bin As merasa, iya ternyata itu perasaanku saja. Memang orang-orang yang cinta sama Rasulullah itu terdapat ada beberapa orang. Inilah ketika orang dekat dengan Nabi Muhammad, akhlaknya yang luar biasa, akhlaknya yang istimewa, mereka merasa bahwasanya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka akan merasa orang tersebut adalah orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perhatiannya, karena akhlaknya yang luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak akhlak yang mulia yang lainnya. Nabi Muhammad seandainya ditulis, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, seandainya akhlak Nabi Muhammad, seandainya sifat Nabi Muhammad ditulis di dalam satu buku menggunakan tinta, dan tintanya itu menggunakan air lautan, maka air lautan tersebut tidak akan sanggup untuk menulis keindahan, kebagusan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, ayo untuk tiru siapa Nabi Muhammad, tiru bagaimana akhlak Nabi Muhammad, tiru bagaimana sosialisasi Nabi Muhammad, bagaimana akhlak baiknya Nabi Muhammad ketika bertemu dengan orang yang satu muslim ataupun bertemu dengan orang yang muslim, bagaimana akhlaknya. Kita harus pelajari itu sebagai umatnya. Jangan hanya mengaku cinta tetapi tidak pernah tahu siapa Nabi Muhammad, tidak pernah tahu, hanya senang dalam mengaku cinta dalam hatinya, mengaku senang dengan Nabi Muhammad, tetapi tidak tahu siapa keluarganya Nabi, tetapi tidak tahu siapa abah ibunya Nabi Muhammad, tetapi tidak tahu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak tahu siapa sahabatnya Nabi Muhammad. Ini bukan hakikat cinta, tetapi hakikat cinta adalah mereka mengetahui setiap sifat, setiap hal kepada orang yang dicintanya. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di momen bermaulid ini kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang baik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.